buat jaga-jaga pak, saya konten kreator solo explore horror gitu. Pernah waktu itu di Bogor sendirian gue, itu malah rumahnya serem banget, lewat nih kalau gue ketimpa rumahnya rubuh mati gue udah nggak ada yang tahu nih gitu. Kemarin gue habis ngelakuin podcast sama kawan gue, dia kerja di rumah sakit dan dia nemuin benda aku di dalam otak. Ngocok mas, ngocok terus. Charlie, Waduh, halo bro. dari Manise TV. Yoi. Gila, lama banget gak ketemu anjir. Jadi kita awal ketemu tuh pas masalah apa sih waktu itu? Ji. Mau dibahas? Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi dulu ada perseteruan antara orang, kesalahpahaman Iya sih. sebetulnya yang bisa dikoordinasikan. Gue nggak tahu gimana caranya, lu terlibat. Ya gue waktu itu. Bukan terlibat, nama lu terseret. Iya. Nah, gue sebagai teman mereka berusaha menengahi. Ketemulah kita di situ. Iya. Pada intinya sih begitu. Betul. Kita kenal, sama-sama doyan konten. Dulu ya gue udah pensiun waktu itu dari konten horor. Kan sempet juga. Ternyata bapak ini senior Ya kan. enggak lah, biasa aja lah. Kita agak minder juga Masih sebetulnya. penakut gue. Kalau nonton kontennya dia nih stres. Ih, stres, kenapa kok stres? Ya untuk beberapa orang mungkin akan berpikir lu stres. Oke. Tapi gue sebagai teman mengetahui bahwa itu bukan settingan. Semua yang terjadi di konten lu bukan settingan. That's why gue sangat respect. Gue paling nggak suka settingan. Maksud gue dalam arti gini loh. Ya namanya konten pasti ada set, Ya. ada skenario, Ya. nulis lah orang gitu kan. Tapi ya jangan berlebihan, gitu. Iya. Jangan pembodohan. Gue nggak suka. Iya, Gue betul. pribadi ya. Iya. Gue pribadi loh. Iya. Nggak suka. Dan gue liat tuh lu ya udah ngalir aja. Lu ketemu piano lu main aja. Asik. Itu gue aja belum tentu berani begitu ya. Maksud gue Iya. di tempat seperti itu nano juga, ya kan? Tapi itu lu sendirian ya. Sendirian loh. Sebetulnya ketika ke lokasi itu banyak beberapa kawan ikut. Nah, kami ini kan masing-masing punya YouTube dong. Dan pasti satu lokasi dikeroyok nih. Tapi masuknya sendiri-sendiri, yang lain nunggu di luar. Oh ya, sama kayak gue sama Iya. fotografi hantu dulu ya. Iya, masuk sendiri-sendiri. Kalau memang nanti temen gue nggak bisa datang, nggak bisa ikut gue ngonten, dia mau nggak mau gue datang sendirian gitu. Ke lokasi, parkir motor, nyari yang aman. Ini kira-kira digondol orang nggak ya, ini motor di sini nih. Nah, aman kayaknya sih. Ya udah masuk sendirian gitu. Pernah waktu itu di Bogor sendirian gue, itu malah rumahnya serem banget, lewat nih kalau gue ketimpa rumahnya rubuh mati gue udah nggak ada yang tahu nih gitu. Dan itu sebetulnya bikin kita takut ya. Iya. Bukan setannya. Iya. Ya setan menurut gue nggak bisa bunuh gue. Ya. Tapi betul. lu bangunan reot lu ketimpa kelar. Nah itu dia. Ada begal di situ lu Nah. ditusuk. Ya itu resiko kreator yang bermain di horor ya. Main di horor, solo explore. Nah. Dan ya udah tantangannya tuh macam-macam bro. Ya. Perjalanan malam takut ketemu begal itu sumpah ya, dulu waktu gue zamannya solo explore di mana gue sendirian naik motor, gue sampai beli baton stick, gue taruh di depan gue sini. Cuman lu kalau ketiduk sama jaguar kelar. Masih aman Buat sih apa ini? kalau baton stick kayaknya masih aman deh Baton daripada stick gue bawa masih belati gitu. Ya, pisau. ya. Gue lebih baik baton stick. Kalau bisa ditanya ini buat apaan, buat jaga-jaga pak, saya konten kreator solo explore horror gitu. Oh, oke, yang penting kan digunakan sesuai keadaan aja. Iya. Dan nggak perlu ada izin kan untuk bawa itu. Iya, dan itu gue taruh di depan dada gue udah siap deh, gue ribut sama begal, ribut aja gitu, ibaratnya gue langsung gue keluarin, gue gitu. Mungkin yang orang nggak banyak tahu itu ya. Iya. Kreator horor. Ya gue pernah jadi kreator horor. Pernah jadi kreator horor. Kita tuh full risk banget. Apa yang kita lakukan hobi, entah itu hobi atau mau dijadikan pekerjaan, itu resiko gede banget. Wah, parah. Dan yang paling fatal itu justru yang bukan sama makhluk astralnya gitu. Nah itu dia. Tapi justru sama manusia atau accident, bahkan binatang ketika kita masuk ke hutan. Iya sih, itu parah sih. Ya gue selalu pakai sepatu tinggi
Cuman nggak menutup kemungkinan ular naik sedikit. Ya, itu dia. Matoknya gitu kan. Itu emang sih selain orang juga hewan yang berbisa ya. Gue pernah saat itu explore lu tau gak sih di daerah Patau? Gak tau ya, Patau. Bekasi. Ada orang anak-anak pemburu hantu pada tahu sih lokasi itu. Bahkan komunitas lu juga tahu. Ya. Itu ada lokasi di mana ada 2 rumah. Satu rumah nih masuk hutan. Ini masih aman lah, masuk hutan ini masih ada jalan. Nah, dari rumah ini menuju ke sekolah. Nah, itu udah ketutupan semak-semak belukar yang tingginya tuh di atas gua 2 meter gitu lah. Itu gua belah sendirian. Lu bawa golok. Gua bawa parang. Kamera gua taruh di sini dada, GoPro biar nggak ini kan. Gua belah sendirian. Itu gua nggak pikir mau kata ada ular, mau ada apa, gua bodoh amat. Maksudnya kalau gua emang takdir gua dipatok ular di sini ya udah. Cuman kalau emang takdir gua nggak dipatok ular, mau jalanannya kayak gimana gua terabas. Ada di video gue. Srat. Wah, itu panjang banget dan itu emang sarang ular di situ. Tapi ya gua nggak ketemu apa-apa sih beruntungnya. Oke. Ya nggak, gua nggak mau wah oke. Gue juga pernah. Gue juga pernah. Apa ya? Orang sih. Waktu itu di daerah Pesing. Ya gue sama Dika, temen lu juga kan, ngonten sama Dika di KMSA ya, kalau ada yang tahu gitu ya, fotografer hantu. Gue ngonten sama Dika tuh orang justru yang bermasalah. Apa tuh? Ya kayak preman-preman sana. Jadi tempat itu tuh disinyalir suka dipakai orang buat sembunyi untuk pakai barang atau ya, pakai atau dia cuma sekedar minum-minum apa segala macam. Jadi sempet kita tuh dilempar botol dan itu ramai yang denger, bukan gua sama Dika doang. Oke. Kameramen denger, terus sama yang lagi hunting lain dari anak-anak FHI juga denger juga gitu. Itu sempat ada di video gua, udah gua hapus apa belum itu gua lupa. Oke. Atau di channel yang lain, nggak mungkin di Ganteng Indonesia. Gokil. Ya yang kayak gitu-gitu akhirnya kita sampai lapor ke security karena kita koordinasi pasti kan sama security setempat. Ya udah akhirnya kita udah deh close aja dulu deh gitu kan, daripada something happen yang enggak ya kayak gitu-gitulah. Bukan lebih kepada ya jujur kalau gue dibilang percaya hantu, gue percaya dengan keberadaan mereka, tapi gue juga yang gue percayai adalah mereka nggak bisa ganggu gue. Nongol aja belum tentu. Iya. Karena sepengalaman gue motret hantu, gue harus bawa kayak ada rumusan gitu kan. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, betul. Jadi Rumusan apa? gue dulu sama Dika sempat mendapat soal itu. Mungkin Dika juga masih berpikir begitu. Bahwa kalau kita over nyali, terlalu berani, ya setannya juga nggak bakal muncul atau berada di sekeliling kita gitu. Tapi ketika gue membawa yang penakut, dapat aja. Oke. Selalu dapat. Di Bandung gue jalan sama anak-anak motor gue di Bandung, terus mereka pada ikut seru-seruan gitu ya, sambil gue nonton. Gue dapat dua dan itu jelas banget. Karena ada yang ketakutan memang di situ. Sengaja gue bawa. Oke. Dan nggak pernah tuh ya selama gue yang jalan sampai ada yang kesurupan atau apa sih nggak pernah. Ya gue memang waktu itu dalamin psikologi untuk metafisis, ya kan. Jadi ya sebelum surat merah kita duluan lah yang bongkar urusan dukun-dukun gitu kan. Tapi gue lebih menggunakannya bukan untuk konten tapi untuk benar-benar edukasi sama orang. Dan ya buat nanganin kasus-kasus psikologi yang berhubungan dengan kepercayaan terkait astral gitu ya. Bahasanya kurang lebih seperti itulah kan. Karena kan yang datang ke gue untuk hipnoterapi ada yang percaya bahwa dia lagi disantet, ada yang percaya bahwa dia lagi sering kesurupan dengan isu rusuk yang longgar, dan nah itu gue harus benerin mainnya dia. Gue pakainya hipnoterapi. Nah, ini menarik nih terkait santet itu lu percaya nggak sih? Nggak. Santet tuh ada? Ya kalau dulu gue nggak tahu ya, karena gue belum bisa buktikan atau menganalisa. Tapi hari gini, di mana penipu aja udah bisa ngehack. Iya kan? Bahkan kemarin sempet pesulap merah disomasi oleh asosiasi dukun. Kenapa nggak disantet aja gitu? Simple kan? Kenapa harus disomasi? Kenapa harus tempuh jalur hukum, dilaporkan? Menurut gue hari gini, ini menurut gue,
Betul sih. Bagi yang percaya ya monggo aja gitu. Betul Gua nggak mau sih. menghakimi, tapi ya kita harus bisa misahin aja. Kalau enggak kan jadi ketergantungan terus. Betul. Sebetulnya sih gue juga agak skeptis sih soal seperti hal-hal seperti itu ya. Tapi kemarin gue melakukan podcast nih bro. Gue nonton nih kayaknya di kuburan. Podcast lu di kuburan mulu anjing. Yo emang di kuburan, background gue di kuburan emang. Iya. Jadi gue rada-rada ini juga nih agak was-was kalau ngajak apa ya narasumber ke kuburan. Tapi gue pastikan sih selalu aman gitu. Kan syutingnya nggak tengah malam juga kan, habis maghrib. Jadi masih ada suara-suara masjid lah. Itu yang ngebuat mereka berani untuk ikut gue podcast di kuburan. Nah balik lagi ke podcast gue. Dan soal santet tadi. Kemarin gue habis ngelakuin podcast sama kawan gue, dia kerja di rumah sakit. Dan dia nemuin benda paku di dalam otak. Oke. Nah ini percaya nggak percaya sih, cuma Iya. dari sana bilang bahwa ini ada kiriman gitu. Dari pihak rumah sakit? Dari pihak rumah sakit sih nggak bilang ada itu kiriman ya, cuman intinya ada satu benda di dalam sini dan ini nggak wajar gimana masuknya gitu. Dan mungkin ada beberapa pihak yang yang berasumsi oh ini dikirimin gitu. Nah, Ya pasti. balik lagi nih masalah santet tadi gitu ibaratnya. Kita agak nggak percaya, tapi ketika medis menemukan itu yang secara dia ngelakuinnya apa adanya gitu kan, dapat gitu. Nah itu bingung gimana jelasinnya, jadi sih itu. Ya, gua nangkep. Balik lagi deh tuh. Nah, yang nggak banyak orang tahu nih, Cat. Gua bikin pengakuan nih di podcast gue sendiri. Gara-gara lu aja nih yang datang. Gue sebenarnya udah malas cerita ini, tapi gue pernah mengalami. Jadi dulu sebelum gue belajar soal hipnoterapi, tentang mind teknologi sampai sedalam apa segala macam, gue itu termasuk orang yang percaya dengan hal itu. Bahkan dulu belajar kebal apa segala macam, belajar gue sampai ke daerah Jampang pulang surat, gue samperin, dites sama tekbal, dibacokin gimana gue. Tapi ketika gue believe bahwa itu adalah sugesti, gue tes pakai gunting dikit, benar bos. Jadi kalau di mind teknologi itu, gue sebenarnya belajar itu dalamin metafisik karena gue dibilang dendam bukan, tapi gue kayak, gue harus tebus kebodohan gue deh. Gue mendalami itu secara sains, gitu ya. Dalam arti gini, dalam prinsip mind teknologi itu ada istilah kalau di Buddha bilang kalau nggak salah, you are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan. Jadi ketika lu believe something, itu akan jadi nyata, jadi real. Makanya disebut sugesti. Nah, si pelaku pensugestian ini kayak tempat dulu gue belajar di sana, itu orang tradisional, bukan nggak bisa hipnotis dia, dia nggak bilang dia bisa hipnotis apa enggak, tapi kan dari teknik-tekniknya pas gue review lagi, enggak, dia nggak bisa gitu kan. Nah, gue coba mereview kembali, ternyata dia sendiri mungkin tersugesti bahwa dia bisa membuat orang lain kebal, dan secara tidak langsung dia meyakini gue bahwa gue kebal. Makanya selalu dikasih pantangan. Lu nggak boleh ML sama cewek, lu nggak boleh mabuk apa segala macam. Tapi gue tidak mencuri, gue nggak melakukan itu. Tapi ya ketika gue sudah belajar, udah. Jadi intinya ini cuma sugesti aja. Sugesti yang terbentuk gimana ya? Bahkan gue lagi ngalamin sekarang. Ada orang yang mengalami narcissistic personality disorder. Dia cerita kemana-mana bahwa gue nyantet dia. Mungkin karena gue pernah belajar dulunya, tapi kan sekarang gue udah lebih, gue malah nggak percaya gitu. Sekarang main gue nyantet lu, buang-buang duit, buang-buang waktu. Emang lu kira nggak mahal bayar begituan? Ya kan, masa lu mau ngamplopin 100.000 matiin orang? Gila lu. Kan enggak. Ceritanya ritualnya kan juga mahal katanya. Katanya begitu.